Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliani Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran konversi dan anggaran beban usaha yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Definisi biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang terdiri dari penggabungan atau kombinasi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi dihitung untuk memperkirakan biaya produksi, mengembangkan modal penentuan harga produk, dan memperkirakan nilai persediaan produk jadi. Manajer juga menggunakan biaya ini untuk mengevaluasi efisiensi proses produksi. Biaya konversi digunakan sebagai ukuran untuk menghitung efisiensi dalam proses produksi, tetapi dengan mempertimbangkan biaya umum yang berada di luar perhitungan biaya utama. Manajer operasi juga menggunakan biaya konversi untuk menentukan di mana mungkin ada pemborosan dalam proses pembuatan, baik sistem produksi pesanan kinerja maupun sistem biaya proses dapat menggunakan biaya konversi untuk menghasilkan barang. Jenis-jenis biaya konversi. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji tenaga kerja yang bekerja langsung untuk perusahaan pada proses produksi, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin, kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Dan yang kedua, biaya overhead pabrik. BOP merupakan semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, atau lebih tepatnya semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasi atau dibedakan langsung pada suatu proses produksi. Biaya overhead pabrik terbagi menjadi dua, yaitu BOP tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi, dan yang kedua BOP variabel adalah BOP yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Pengharga pokokan produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu juga dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Hal-hal yang perlu ditetapkan terlebih dahulu untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL dan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Sedangkan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan secara rinci mengenai biaya produksi tidak langsung atau BUP selama periode tertentu yang akan datang. Perencanaan ini mencakup rencana jenis-jenis biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead pabrik, dan waktu pembebanan biaya overhead pabrik tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi, yang merupakan biaya variabel penuh seperti biaya bahan pembantu dan biaya pernik pabrik. Adapun yang merupakan BOP tetap penuh seperti biaya depresiasi pabrik, sedangkan yang merupakan biaya semi variabel artinya dalam biaya tersebut terdapat biaya variabel tetapi terdapat juga biaya tetap seperti biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi, dan lain-lain.
Tujuan penyusunan anggaran BOP yang pertama mengetahui penggunaan biaya secara efisien, yang kedua menentukan harga pokok, yang ketiga mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang terakhir sebagai alat pengawasan BOP. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, anggaran unik yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Artinya, perlu diperhatikan dengan baik unit yang akan diproduksi, khususnya terkait kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, seperti misalnya standar pemakaian bahan pembantu agar produk terlihat lebih indah dengan biaya yang optimal, pemakaian listrik demi efisiensi biaya listrik, pemakaian maksimal bahan-bahan kimia dalam produk obat-obatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Apakah menggunakan sistem pengupahan borongan atau sistem upah jam kerja, sistem co-partnership yang berupa upah kepemilikan saham atau obligasi, atau mendongkrak kinerja karyawan, lalu sistem upah premi atau umumnya dikenal bonus, sistem upah berkala, dan lain-lain. Dan yang keempat, metode depresiasi yang digunakan khususnya terhadap aset tetap. Jika mengabaikan asumsi penggunaan metode depresiasi ini, maka hasil atau akurasi anggaran BOP tentunya akan berkurang. Yang terakhir, yang kelima, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam pemecah biaya. Jadi beberapa kelompok di mana biaya tersebut menjadi metode alokasi biaya dimaksudkan untuk menentukan dan memperoleh BOP dari masing-masing departemen atau bagian sesuai dengan porsi biaya yang terjadi di masing-masing departemen tersebut. Langkah-langkah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama, untuk biaya yang bersifat tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi, atau manajemen puncak. Atau terkadang biaya tetap ini bisa juga ditentukan oleh pemerintah, seperti terkait menggunakan standar keamanan dalam bekerja. Yang kedua, untuk biaya yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Semisal, dalam periode anggaran akan terjadi peningkatan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, faktor inflasi bahan baku pembantu, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk biaya semi variabel, biasanya ditentukan dengan melakukan analisis biaya historis selama beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan atau cost of sales. Beban usaha terdiri dari dua. Yang pertama, beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran konversi dan anggaran beban usaha. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.